Kalian pernah nggak sih ngomong sesuatu, tapi orang lain malah nangkepnya beda? Misalnya, aku ngomong nih ke temenku, aku lapar nih. Nah, mereka kira aku tuh cuma cerita aja kalau aku lagi lapar. Tapi sebenarnya aku tuh pengen ngajakin mereka buat cari makan bareng. Pasti sering banget kan? Jadi kita nggak cuma ngomongin kata-katanya aja, tapi kita juga harus paham konteks dan situasi di sekitarnya. Nah, fenomena itu yang dipelajari sama pragmatik, aliran linguistik yang mengulik tentang bagaimana makna komunikasi nggak cuma dilihat dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari konteks dan tujuan dibaliknya. Aliran linguistik pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji bahasa berdasarkan konteks pemakaiannya, yaitu bagaimana penutur dan pendengar menafsirkan makna dalam situasi komunikasi nyata. Pragmatik tidak hanya fokus pada struktur bahasa, tetapi juga pada maksud penutur, hubungan sosial, konteks budaya, implikatur, kesantunan, dan bagaimana makna tersirat muncul dalam interaksi. Aliran ini menekankan bahwa sebuah ujaran tidak dapat dipahami secara penuh hanya dari bentuk bahasa semata, melainkan harus dilihat melalui konteks fisik, sosial, dan psikologis yang melingkupinya. Oleh karena itu, pragmatik menjelaskan bagaimana manusia benar-benar menggunakan bahasa untuk bertindak, memengaruhi, bernegosiasi makna, dan membangun relasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya aku ngomong, wah panas banget ya di sini, itu aku nggak sekedar komentarin cuaca, tapi bisa jadi aku minta tolong ke kamu untuk nyalain AC. Nah, dalam pragmatik itu ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah makna tergantung konteks. Contohnya, kalau aku bilang, tolong beli nasi goreng, kamu gak akan mikir kalau aku cuma ngobrol biasa kan? Kamu pasti tahu kalau itu perintah. Tapi kalau di luar konteks, bisa aja itu cuma obrolan biasa. Nah, itu tadi bagian dari konsep yang namanya speech act. Jadi, ngomong itu bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Ada 3 jenis utama dari speech act. Yang pertama ada assertives, kayak menyatakan sesuatu, misalnya hari ini cerah banget. Kemudian yang kedua ada directive, kayak ngasih perintah atau permintaan, misalnya tolong ambilin buku itu. Kemudian yang ketiga ada commissive, kayak janji atau tawaran, misalnya aku janji bakal bantu kamu besok. Jadi intinya dalam pragmatik kita nggak cuma lihat dari kata-katanya aja, tapi juga tujuan dari mereka berbicara. Nah, ada lagi nih yang disebut implikatur. Itu tuh makna yang nggak diucapin langsung, tapi bisa dipahami dari situasi atau pembicaraan sebelumnya. Makanya dalam pragmatik konteks itu sangat penting. Tanpa konteks, kata-kata bisa gampang disalahartikan. Dan juga pragmatik membantu kita untuk memahami hubungan antar pembicara. Misalnya ketika ada orang tua ngomong, jangan lupa makan ya. Nah, itu lebih ke kayak pesan perhatian daripada sebuah perintah. Jadi aliran pragmatik ini sangat berhubungan sama kehidupan sehari-hari kita. Karena hampir semua komunikasi punya nuansa dan makna tersendiri yang nggak bisa dipahami begitu saja tanpa lihat konsepnya. Dengan begitu, komunikasi akan menjadi lebih kaya dan nggak cuma soal kata-kata doang, tapi tentang cara kita menyampaikan maksud dan tujuan. Itu dia sekilas tentang pragmatik. Semoga kalian sekarang bisa lebih paham dan bisa melihat bahasa dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.